Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Nah, perkenalkan, nama Ustadzah Intan. Nanti kalau sudah kelas 1 kalian akan bertemu Ustadzah Intan. Oke, Ustadzah Intan kali ini akan menceritakan tentang legenda kota kita. Ada yang tahu nama kota kita apa sih, Us? Ada yang jawab kayaknya yang di rumah ya? Oke, namanya Kota Surabaya. Jadi Ustadzah akan menceritakan legenda asal-usulnya gimana sih, Us? Kok bisa jadi namanya Surabaya? Simak ya cerita dari Ustadzah Intan. Dahulu, di lautan yang sangat luas, ada 2 hewan yang hidup bersama, teman-teman. Siapa aja, Us? Nah, Ustadzah kenalkan. Nih, ada ikan hiu. Ikan hiu namanya Sura. Nah, ada juga buaya. Nah, buaya ini sering disebut sama orang-orang dia dengan sebutan baya. 2 hewan ini dia tuh nggak pernah akur alias sering berkelahi. Nah, berkelahi karena apa, Us? Mereka itu kalau di lautan, kalau sudah menyatu di lautan, dia itu berebutan mangsa. Ada mangsa dilihat sama buaya, Sura mendekat. Nah, ada yang mangsa dilihat sama Sura, buaya yang mendekat. Gitu. Mereka ini 2 hewan yang sangat kuat, sangat rakus. Tapi ketika berkelahi, nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Dua-duanya ini seimbang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Oke, seperti itu ya. Terus, pada suatu ketika, si buaya ini ngomong sama Sura. Sura, aku bosan setiap hari berkelahi denganmu terus. Sura menjawab, iya, aku juga bosan setiap hari kita berkelahi karena berebutan mangsa. Kamu punya ide nggak, Sura, supaya kita tidak bertengkar setiap hari? Coba sebentar, aku akan pikirkan rencananya dulu. Oke, akhirnya aku sudah menemukan rencananya. Apa itu rencananya, Sura? Bagaimana kalau kita mencari makan itu kita bagi wilayah? Wilayah mana? Wilayah maksudnya aku mencari makan di lautan, sedangkan kamu nanti mencari makan atau mencari mangsanya di daratan. Gimana, setuju nggak? Oke lah, kalau misalnya saranmu itu seperti itu, bagus juga. Oke, menghindari supaya kita tidak berkelahi, aku akan laksanakan itu kok, Sura. Oh, berarti aku berkuasa sepenuhnya ya di daratan, gak boleh mencari mangsa di lautan. Ya, begitu juga aku. Aku akan berkuasa di wilayah lautan yang ada airnya. Nah, kamu gak boleh masuk ya ke lautan karena kamu mencari mangsanya hanya di daratan. Dengan adanya pembagian wilayah ini, akhirnya mereka berdua sepakat, teman-teman, dan gak ada namanya perkelahian lagi. Mereka saling menghormati keputusan wilayahnya masing-masing. Nah, dari situ mereka dua sudah tidak pernah bertengkar, jarang bertengkar. Tapi suatu ketika si Sura ini nakal, teman-teman. Dia itu mencari di sungai. Nah, si Sura ini mencari makannya itu secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok secara sembunyi-sembunyi? Supaya tidak ketahuan sama si baya. Nah, tapi suatu ketika si Sura ini mencari makan di wilayah sungai, akhirnya dipergokilah oleh si buaya. Dan langsung ngomong mereka berdua, "Hei Sura, kenapa kamu melanggar peraturan kesepakatan yang sudah pernah kita buat? Kau mencari makan di wilayahku, sungai yang dekat dengan daratan. Apa? Aku melanggar kesepakatan?"
Tentu saja tidak, Buaya. Kenapa? Kan aku berkuasa di wilayah perairan yang merupakan masih wilayah kekuasaanku. Nah, Sura yang merasa biasa aja dan tidak merasa bersalah sama sekali, dia dengan tegasnya menjawab, "Hei, Buaya, kan sungai itu berair, berarti itu masih wilayah kekuasaanku, bukan kekuasaanmu." Apa? Tentu saja tidak. Karena sungai itu berada di daratan, tapi aku tidak pernah bilang kalau misalnya air itu hanya di air laut. Air sungai kan juga termasuk air. Kau mulai mengakaliku ya, Sura? Aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Kurasa aku memang di pihak yang benar, karena di sungai kan masih ada air. Aku tidak pernah bilang kalau misalnya air itu hanya berlaku di lautan. Kapan aku pernah bilang? Aku tidak sebodoh yang kamu kira ya, Sura. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut masih wilayah kekuasaanku. Nah, karena mereka berdua tidak ada yang terima kalau mereka sama-sama salah. Padahal kan Sura ya yang tadi yang salah ya. Nah, karena itu mereka langsung bertarung, teman-teman. Bertarung dengan hebat dan dahsyat. Nah, ketika itu mereka berdua saling menerkam, saling menerjang, dan saling gigit-gigitan. Dalam waktu sekejap, sungai tadi atau air tadi yang ditempatin mereka berdua tiba-tiba secara tidak langsung airnya itu berubah menjadi warna merah, teman-teman. Karena apa, Us? Berubahnya karena darah mereka berdua yang sudah berkelahi. Nah, dalam pertarungan yang sangat dahsyat ini, si buaya mendapat gigitan dari Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Jadi terpaksa ekornya harus membengkok ke kiri terus, teman-teman. Nah, sedangkan si Sura juga mendapat gigitan di ekornya hingga hampir putus ekornya. Nah, akhirnya setelah perkelahian itu berlangsung dengan cukup lama, si Sura pun akhirnya mengalah dan kembali ke wilayahnya di daerah lautan. Nah, si buaya akhirnya senang mendapatkan wilayahnya kembali. Pertarungan ini sangat dikenang oleh warga Surabaya karena pertarungannya ini menarik kan, teman-teman. Nah, karena itu kota Surabaya selalu dikaitkan dengan ikan hiu, sura, dan buaya itu dari kata baya. Nah, dari situ bisa jadi kata Surabaya. Dari cerita yang sudah Ustazah Intan ceritakan tadi, Ustazah punya pertanyaan buat kalian. Nanti jawabnya di mana, Us? Jawabnya di kolom komentar. Pertanyaannya, siapa yang diam-diam menyelinap di wilayahnya buaya atau mencari makan di wilayah buaya di sungai? Kira-kira siapa ya? Simpan dulu jawabannya, nanti dijawab di kolom komentar. Semoga bermanfaat cerita dari Ustazah tadi agar kalian tahu asal-usulnya Surabaya itu seperti apa. Oke. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.